Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Royal sekalian. Senang sekali hari ini kita kembali bisa bertemu dalam podcast yang dalam hal ini dirangkaikan dengan hari ulang tahun Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya. Hari ini saya Dr. Itzar Haidir Islam sebagai moderator dalam diskusi kita bersama dengan Dr. Umar, spesialis BTKV. Selamat sore, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya dok? Baik, alhamdulillah. Iya, lancar-lancar puasanya dok? Sudah hari ke-4, ke-5 dok? 4 dok. Ya. Mohon izin dok, hari ini kita akan berdiskusi untuk podcast beberapa topik tentang jantung tidak jauh-jauh dengan rumah sakit kita tentu saja dok. Dalam rangka hari ulang tahun Rumah Sakit Otak dan Jantung Royal Pertamina Biringkanaya. Kita mengangkat topik hari ini dok tentang bagaimana aspek pembedahan dari penyakit jantung koroner. Ya, mohon di share ekspertisenya dok bagi kami dan teman-teman Royal sekalian. Mungkin langsung saja dok, saya buka pertanyaannya dengan yang pertama tentang mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dok tentang apa itu penyakit jantung koroner dok, dan bagaimana kira-kira sahabat-sahabat Royal sekalian bisa mengetahui tanda dan gejala kira-kira untuk mengetahui apakah dia memiliki resiko untuk PJK tersebut dok. Oke, terima kasih dok. Teman-teman, perkenalkan nama saya Dr. Umar Usman. Spesialisasi saya adalah bedah torak kardiak vaskular. Mungkin banyak yang belum tahu ya apa itu dokter bedah torak kardiak dan vaskular. Jadi sebelum saya jawab pertanyaannya, saya terlebih memperkenalkan apa yang biasa saya kerjakan. Jadi saya adalah dokter bedah torak kardiak dan vaskular. Jadi kami apalagi di RSOJ ini ada berdua. Jadi tim saya bersama Dr. Jaya Rasti ya. Kami menangani kasus-kasus jantung, paru, dan pembuluh darah yang membutuhkan pembedahan. Terkait dengan kasus kita hari ini mengenai kaitannya dengan kesehatan jantung, utamanya atau khususnya mengenai pembuluh darah koroner. Jadi pembuluh darah koroner itu adalah pembuluh darah yang sebenarnya dalam tubuh kita itu penuh dengan pembuluh darah untuk menyalurkan makanan, oksigen ke seluruh tubuh. Nah, di jantung tersendiri pun itu punya pembuluh darah, namanya arteri koronaria atau pembuluh darah koroner. Koroner ini dia berjalan di permukaan jantung. Secara umum dia ada yang ke kiri dan ada ke kanan. Yang ke kiri biasanya ada 2 cabang besar, yang ke kanan ada 1 cabang besar. Nah, adapun penyakit yang berkaitan yang menyebabkan sumbatan atau buntuan di pembuluh darah koroner ini yang biasanya kita disebut dengan penyakit pembuluh darah koroner atau PJK yang biasa kita sering sebut. Demikian. Kalau berbicara mengenai gejala dan tanda ya, jadi namanya juga pembuluh darah. Kalau pembuluh darah buntu berarti dia tersumbat. Kalau tersumbat berarti dia terlambat atau terhambat menghantarkan darah atau oksigen atau makanan ke jantung. Akibatnya biasanya yang paling sering terjadi gejala pasiennya adalah nyeri dada. Kemudian ada banyak kan nyeri dada ya. Jadi nyeri dada, jadi tidak serta-merta tiap nyeri dada itu kita sebut sebagai gejala sakit jantung, karena biasanya sih orang-orang ya beranggapan bahwa semua nyeri dada, oh saya sakit jantungnya dok, oh saya sakit dada di tengah dok, saya sakit jantungnya dok. Nah itu tidak seperti itu biasanya. Jadi nyeri dada yang khas yang biasanya berhubungan dengan jantung itu biasanya dia tidak bisa kita lokalisir dengan satu jari. Jadi kalau misalnya kita nyeri dada dan kita bisa lokalisir di mana yang nyeri, kita bisa tunjuk pakai satu jari, itu biasanya bukan nyeri dada karena sakit jantung atau sakit koroner, tapi biasanya di struktur lain. Di dada kan ada banyak ya, mulai dari kulit, kemudian di bawahnya ada otot, di dalamnya lagi ada tulang. Jadi yang bagian-bagian luar atau permukaan yang bisa kita tunjuk dengan satu jari itu biasanya bukan karena jantung. Jadi ada banyak struktur di rongga dada kita mulai dari luar sampai dalam, yang salah satunya memang jantung ya. Dan kalau biasanya nyeri dada karena jantung itu biasanya lokasinya di tengah, sedikit ke kiri, dan nyeri dada khas biasanya karena penyakit koroner itu biasanya dia menjalar.
menjalar bisa ke lengan kiri atau ke punggung. Ataupun rasanya biasanya orang-orang bilang seperti rasa tertindih atau rasa terbakar, itu pun bisa terjadi. Bisa Baik. nyeri dada. Ya. Baik, terima kasih dokter, sangat komprehensif jawabannya ya dok. Eh, Penjelasan berkaitan dengan penjelasan dokter yang barusan dok tentang eh, nyeri dada yang tidak khas, kemudian tidak bisa dilokalisir Ya. maksud saya dok. Kemudian ada beberapa tanda yang dokter sebutkan. Eh, Mungkin sahabat Royal akan bertanya dok, apakah setiap kita nyeri dada, begitu kita nyeri dada, kita harus langsung periksa dok ke dokter misalnya atau ke rumah sakit atau ke klinik begitu dok? Ataukah misalnya ada hal-hal lain yang bisa dicurigai, misalnya bukan jantung, ini bukan jantung dok, mungkin misalnya cuma sakit mah biasa misalnya dok yang menimbulkan nyeri dada atau bagaimana dok? Ya, terima kasih dok. Jadi mengenai nyeri dada ya, apakah harus langsung ditangani oleh dokter? Jawaban saya, biasanya kalau kita nyeri dada atau ada pasien nyeri dada, biasanya dia khas juga kalau dia sakit jantung itu adalah nyeri dada karena dipicu oleh aktivitas. Ya kalau misalnya lagi berolahraga, lagi makan dengan lahap, atau lagi naik tangga, atau lagi jalan jauh, kemudian dipicu oleh kegiatan tersebut dan nyeri dada, biasanya itu nyeri dadanya karena gangguan kardiak atau bisa juga salah satunya karena koroner ya. Terus kalau misalnya kena nyeri dada, biasanya yang pertama kali kita lakukan adalah berhenti beraktivitas, berhenti berkegiatan, berhenti olahraga, berhenti jalan, kemudian istirahat. Nah, dan biasanya kalau memang kalau masih persisten atau masih muncul, berarti itu suatu tanda-tanda sakit yang lanjut. Nah, kalau misalnya dia masih reda dengan istirahat, nyeri dadanya hilang dengan istirahat, itu artinya mungkin baru masuk di fase-fase akut ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian kembali lagi, kalau dia nyeri dada, apakah harus langsung berobat? Jawabannya tadi, setelah beristirahat. Kalau memang dia mengganggu aktivitas sehari-hari, itu sebaiknya dilanjut berobat ke dokter, menurut saya. Baik, terima kasih dokter. Nah, selain itu mungkin sahabat-sahabat kita akan bertanya dokter tentang kira-kira faktor-faktor apa saja yang kira-kira beresiko untuk menimbulkan nyeri dada. Apakah ada kegiatan-kegiatan tertentu dok, atau ada makanan-makanan tertentu yang kira-kira bisa memicu timbulnya nyeri dada tersebut dokter? Dan bagaimana kita bedakannya dengan jantung dan tidak dok gitu. Berbicara mengenai faktor resiko ya, faktor resiko apa sih yang bisa menyebabkan faktor resiko terjadinya sakit jantung, utamanya penyumbatan pembuluh darah koroner? Itu ada beberapa hal, dan itu biasanya di literatur itu dibagi menjadi dua bagian besar ya. Yang pertama, ada yang namanya faktor resiko yang tidak bisa dimodified atau yang memang langsung berkenaan dengan diri kita dan tidak bisa dimodifikasi. Yang kedua, ada faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Nah, ini nanti akan menjadi titik berat kita, bagaimana cara menghindari sakit jantung tersebut. Mengenai faktor risiko yang tidak bisa kita hindari, itu seperti satu umur ya. Umur kan kita tidak bisa modifikasi. Orang tua ya tetap tua, nggak bisa jadi muda lagi. Betul. Biasanya umur di atas 55 tahun itu lebih tinggi resikonya ketimbang orang yang di bawah 55 tahun. Yang kedua, jenis kelamin. Biasanya laki-laki itu lebih beresiko tinggi mengalami penyakit jantung koroner, sedangkan perempuan biasanya resikonya lebih rendah. Kenapa? Karena perempuan punya hormon estrogen yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Jadi estrogen itu mempunyai sifat protektif terhadap pembentuknya aterosklerotik atau perkapuran atau perlemakan di pembuluh darah ya. Tapi kalau dia udah menopause, estrogennya menurun, resikonya tinggi kembali. Jadi sudah umur, jenis kelamin, kemudian biasanya riwayat keluarga. Jadi orang-orang dengan riwayat keluarga atau orang tua yang pernah menderita stroke, sakit jantung, penyakit pembuluh darah perifer, itu juga rentan atau lebih tinggi resikonya terkena penyakit jantung bagi keturunannya atau anaknya. Itu faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Nah, sebenarnya titik beratnya itu kita di faktor resiko yang bisa dimodified atau dimodifikasi, ada banyak ya. Satu, misalnya hipertensi. Jadi resiko orang-orang yang dengan hipertensi
tekanan darah tinggi itu ternyata menurut penelitian dia mempunyai resiko 2 kali lebih tinggi terkena penyakit jantung koroner dibanding orang-orang dengan normotensi atau tensi normal. Yang kedua, diabetes mellitus itu erat sekali kaitannya dengan penyakit jantung koroner, stroke, penyakit arteri perifer. Jadi ini temannya penyakit pembuluh darah itu diabetes. Jadi diabetes itu jahat. Iya, kalau di jantung jadi koroner, di kaki jadi PAD, di kepala jadi stroke. Jadi memang diabetes ini jahat. Kemudian yang ketiga, faktor resiko lain ada yang namanya obesitas. Ya, obesitas jadi berat badan di atas berat badan yang normal, indeks massa tubuh yang berlebih itu erat kaitannya juga dengan penyakit jantung koroner. Dislipidemia atau gangguan profil lemak, ya, jadi kolesterol tinggi, lemak jahat yang tinggi itu juga dikaitkan dengan nanti pembentukan plak atau perkapuran yang kita sebut sebagai plak di pembuluh darah koroner. Terus ada lagi yang namanya, mungkin pernah dengar namanya sedentary living. Jadi orang-orang yang kita mungkin sekarang lebih sebut dengan mager. Ada orang yang malas bergerak di rumah, ada AC tinggal bunyi, ada TV tinggal dinyalakan, malas bergerak. Ada lift, nggak mau naik turun tangga. Jadi malas bergerak. Jadi orang-orang yang ternyata ada penelitian ya, orang-orang yang dengan sedentary living, jadi ceritanya yang malas beraktivitas itu juga lebih tinggi resiko 2-3 kali terkena penyakit jantung koroner ketimbang orang-orang yang lebih sering melakukan aktivitas fisik. Baik. Ya. Terakhir merokok. Jadi merokok itu ternyata bisa menyebabkan kerusakan di endotel atau lapisan paling dalam di pembuluh darah, bukan hanya di jantung ya, mau di kaki, di kepala, di otak, di tangan. Itu dengan merokok. Jadi kalau misalnya ya apes-apes di pembuluh darah jantungnya duluan yang kena, ya jadi penyakit jantung koroner. Baik dokter, wah komprehensif sekali penjelasan dari dokter ya. Berkaitan juga dengan apa yang dokter barusan jelaskan dok, mungkin dari sahabat-sahabat Royal yang menonton diskusi kita hari ini itu juga bukan hanya berasal dari kalangan umum, tapi mungkin ada juga yang berasal dari kalangan medis dok. Mungkin misalnya saya adalah seorang dokter di IGD misalnya dok, atau di klinik, mendapatkan pasien dengan keluhan-keluhan sebagaimana yang dokter sebutkan. Kemudian kebetulan saya misalnya lagi sedang jaga di rumah sakit yang punya laboratorium yang cukup lengkap lah, katakanlah seperti itu dok. Nah kira-kira kalau sebagai dokter dok, apa saja yang bisa kami periksakan dok, marker-marker untuk bisa mendiagnosis, kemudian untuk menindaklanjuti sebagai terapi atau tindakan lanjutan dok? Kalau berbicara mengenai nyeri dada ya, artinya pasien masuk ke IGD misalnya, atau ada teman atau keluarga datang ke IGD dengan nyeri dada, dan kita biasanya kalau memang mengarah diagnosa kita mengarah atau curiga penyakit jantung koroner, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama mungkin bisa dilakukan dengan elektrokardiografi atau perekaman jantung ya. Di situ nanti bisa kita lihat ada perubahan segmen ST ya atau tidak. Jadi itu bisa jadi salah satu penanda bahwa ada gangguan koroner. Yang kedua mungkin bisa dilakukan dengan pemeriksaan troponin, CK-CKMB troponin ya. Jadi salah satu marker yang spesifik terhadap kelainan sumbatan di koroner, itu juga bisa dijadikan dasar. Jadi untuk di IGD yang mungkinnya cukup. Selain itu bisa mungkin juga dieksklud dengan pemeriksaan fototorak, karena selain dari kardiak, nyeri dada juga di tempat lain bisa disebabkan karena banyak hal. Salah satunya bisa karena pneumotorak atau efusi pleura. Jadi nyeri dada itu kan ada banyak ya. Jadi untuk menyingkirkan juga penyebab lain, bisa juga dilakukan foto polos X-ray atau foto dada. Iya, baik, terima kasih banyak dokter. Selanjutnya dok, selain setelah kita memeriksakan misalnya marker-marker yang dokter sebutkan dan pemeriksaan-pemeriksaan yang dokter sebutkan tadi, mungkin sahabat-sahabat Royal itu akan bertanya dok, misalnya kalau saya sebagai seorang dokter, apakah ada kriteria-kriteria tertentu dok, misalnya yang
bisa misalnya diterapi terlebih dahulu, misalnya dok, atau harus langsung melakukan tindakan. Jadi kasarnya apa saja kira-kira pengobatan, langkah-langkah pengobatan yang bisa dilakukan jika mendapatkan pasien-pasien yang seperti demikian dok? Oke, ya jadi kalau settingan mengenai kita berbicara mengenai penyakit jantung koroner ya, apalagi sudah mengkhusus, oh ini sakit koroner ya, atau penyumbatan di pembuluh darah koroner, sebenarnya ini ranah dari teman sejawat kardiologi. Jadi perlu diketahui kami dokter bedah torak kardiak vaskular dengan dokter kardiologis di RSUJ cukup lengkap ya. Jadi kita bersinergi dan bekerja sama, utamanya menangani pasien-pasien penyakit koroner ya. Jadi ada beberapa step-step yang biasa teman-teman kardiologi lakukan. Jadi memang kalau misalnya dia terdiagnosa penyakit jantung koroner ya bisa mungkin diterapi dulu dengan medikamentosa ya. Dengan medikamentosa biasanya diberi obat golongan nitrat, dikasih pengencer darah. Kalau misalnya perlu bisa diberikan terapi streptokinase ya untuk untuk melisiskan ada sumbatan atau bekuan di pembuluh darah. Tapi biasanya pun kalau memang teman sejawat kardiologi memandang perlu untuk dilakukan segera diagnostik kateterisasi jantung, utamanya untuk melihat kondisi pembuluh darah koroner, itu mereka juga biasa melakukan tindakan tindakan emergensi atau SITO untuk melihat apakah memang benar ada sumbatan di pembuluh darah koroner. Dan kalau mereka ketemu dengan sumbatan tersebut, itu biasanya mereka melakukan tindakan PCI atau melakukan stenting di pembuluh darah. Nah kemudian terlepas daripada itu, setelah mereka melakukan stenting atau apa ya, tergantung lagi pasiennya ya, kondisi pembuluh darahnya gimana. Mungkin yang berkaitan dengan sistem keilmuan saya, bedah torak kardiak vaskular, nanti ada beberapa pasien yang mungkin diarahkan ke kami untuk dilakukan pembedahan atau bypass koroner istilahnya ya. Bypass koroner di sini biasanya dokter jantung atau dokter SPJP ya, kita biasanya mengirim ke kami pasien-pasien yang biasanya multivessel disease atau trivessel disease, ataupun pembuluh darah di beberapa tempat itu buntu. Jadi biasanya kalau misalnya ada konsensus yang sistem scoring ya, jadi pasien ini sebenarnya dari hasil pembuluh darah koronernya kita lihat, dari angiografi yang sudah dilakukan, dari kateterisasi yang sudah dilakukan, nanti dilihat pembuluh darahnya. Ada namanya syntax score ya dok, syntax score. Jadi syntax score ini tools, sebuah skor yang membantu dokter kardiologi dan membantu dokter kami bedah torak kardiak vaskular untuk melihat apakah pembuluh darah koronernya pasien ini lebih efektif untuk dilakukan PCI atau pasang stenting, yang orang awam bilang pasang cincin, atau ini lebih tepat untuk dilakukan bypass koroner. Nah, itu nanti ada scoringnya dok, dilihat dari pembuluh darahnya. Oh, pembuluh darahnya lesinya panjang. Oh, dia berkelok-kelok terus, lesinya diffuse atau di keseluruhan koroner. Jadi nanti ada scoring di situ yang kita buat, yang biasanya itu nilai cut off point-nya dinilai 22. Dari scoring itu kalau dia nilainya 23 ke atas, biasanya dia lebih prefer atau lebih baik untuk dilakukan tindakan CABG. Tapi kalau nilainya 22 ke bawah, itu lebih prefer dilakukan atau lebih baik dilakukan tindakan PCI atau stenting. Jadi itu ada scoringnya. Terus ada juga beberapa pertimbangan seperti kalau dia Lehmann disease, ada diabetes mellitus, itu biasanya lebih baik untuk dilakukan tindakan pembedahan daripada tindakan PCI. Jadi ada banyak pertimbangan yang biasanya tim kardiak itu isinya dokter jantung, biasanya dokter bedah torak, dokter anestesi, yang biasanya itu kita pasien dibawa dikonferensikan. Kemudian nanti ditentukan apakah ini pasien, oh ini lebih layak atau lebih bagus tindakan PCI. Oh pasien ini lebih baik tindakan pembedahan. Biasanya seperti itu. Baik, terima kasih dok. Sangat lengkap jawaban dari dokter Umar. Sebelum melakukan pembedahan tentu saja ada step-step sebagaimana yang dokter jelaskan ya barusan. Tapi kadang-kadang dok, kita tidak jarang untuk temui pasien-pasien itu kadang dalam tanda kutip takut lah gitu dok untuk melakukan pembedahan dok. Sebagai dokter spesialis BTKV dok, mungkin ada masukan atau ada
arahan kepada pasien-pasien kita Iya. yang tadi yang saya sebutkan dalam tanda kutip takut menjalani operasi begitu dok. Kadang-kadang yang datang dok, kadang-kadang ditanya apakah operasi itu berbahaya dok, apakah ada menimbulkan cacat misalnya dok, atau penyembuhannya berapa lama, itu kira-kira bagaimana menjelaskannya dok? Oke, jadi yang jelas pasien tuh kalau misalnya disebut pasien harus operasi, biasanya pasien mundur, takut, enggak suka, alergi. Nah, Iya, itu betul, pasti betul. dari 10 pasien yang kita anamnesis atau yang kita edukasi, biasa 10-10-nya denial atau awalnya menolak ya. Cuman yang perlu diperhatikan, apapun yang perlu sebenarnya diedukasi bahwa banyak pasien yang beranggapan selalu bilang, dok saya bisa obat saja enggak dok? Obat saja, yang diminum kayak diinfus, yang dimakan, nah itu mintanya yang seperti itu. Betul dok. Mungkin orang-orang perlu diedukasi bahwa terapi pembedahan itu juga obat. Itu obat. Benar. Jadi obat itu bukan hanya yang diminum, bukan hanya yang diinfus, bukan hanya gizi yang baik, bukan hanya berdoa, tapi salah satu obat itu adalah pembedahan. Betul. Ketika pemberian obat sudah tidak lagi adekuat, pemberian obat-obat injeksi juga tidak mampu lagi mengatasi keluhan pasien, ya mungkin pembedahan bisa mengatasi. Jadi itu salah satu edukasi yang saya biasa berikan ke pasien. Namanya tindakan, apalagi tindakan operatif, apalagi tindakan operasi jantung, namanya ya operasi besar ya dok ya. Betul dok. Segala tindakan kami pasti ada resikonya, baik mulai dari resiko kecil sampai resiko-resiko yang paling besar pun biasa kami edukasi ke pasien sampai resiko terburuk. Pasien-pasien yang akan menjalani operasi jantung pasti resiko yang paling buruk akan kami sampaikan. Cuman yang namanya tindakan operasi ini adalah suatu jalan kita untuk mendekatkan kesembuhan. Jadi saya selalu menganalogikan resiko itu satu tidak harus terjadi ya. Sama dengan kita dokter dari rumah ke rumah sakit untuk bekerja, ada resiko yang kita selalu perlu waspada. Di jalan kita bisa menabrak, di jalan kita bisa ditabrak, di jalan kita bisa jatuh, dan itu resiko-resiko di jalan tetap kita ambil dalam rangka kita ke rumah sakit untuk mencari nafkah, misalnya bagi kita seorang dokter. Sama halnya dengan kita melakukan tindakan pembedahan. Jadi kalau kita melakukan pembedahan, ada resiko yang bisa kita alami tapi tidak harus terjadi. Jadi itu yang harus dijelaskan ke pasien, bahwa operasi itu satu obat, yang kedua mendekatkan kesembuhan, dan mungkin menjadi satu-satunya jalan untuk mendekatkan kesembuhan, tapi dengan resiko yang mengikuti tindakan tersebut. Jadi biasanya tidak perlu khawatir, biasanya kita perlu jelaskan tingkat keberhasilannya, prosedurnya bagaimana, langkah-langkah menata laksana nyeri bagaimana, sampai akhirnya pasien mau untuk melakukan tindakan. Baik dokter. Pertanyaan lanjutan dari pertanyaan sebelumnya dok, mungkin kalau misalnya pasiennya sudah setuju nih dok, bilang saya bersedia dok gitu untuk melakukan tindakan bypass. Nanti setelah operasinya itu kira-kira masa penyembuhannya berapa lama ya dok? Oke, terima kasih ya. Jadi sebenarnya kalau untuk operasi tindakan bypass yang biasanya kalau dia fast track itu artinya setelah kita operasi pasiennya segera baik, lepas selang nafas, di ICU segera bisa pindah ke ruangan dan bisa pulang, itu 5-7 hari udah bisa pulang. Jadi biasanya kenapa sih pasien bisa lama di rumah sakit setelah operasi? Itu biasanya ada beberapa hal ya. Misalnya ada penyulit. Selama operasi ada penyulit yang terjadi di ICU, tidak segera lepas selang nafas karena mungkin perlu memperbaiki pernafasan dulu, sistem sirkulasinya mungkin perlu diresusitasi dulu, yang menyebabkan dia di ICU bisa lebih lama. Jadi itu ada beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya pasien prolong di ICU. Tapi kalau dia fast track dalam artian sesuai dengan prosedur, tidak ada penyulit di meja operasi, di ICU secepat, bisa pindah ke ruangan, itu 5-7 hari bisa pulang. Oh baik dokter, 5-7 hari itu cukup singkat ya dok untuk ukuran operasi besar ya dok. Kemudian dok, mungkin akan ditanya oleh pasiennya dok, apakah saya harus minum obat seumur hidup nih dok setelah dilakukan operasi oleh dokter Umar misalnya dok? Oke.
Ya, salah satu keuntungan operasi ya, walaupun dia tetap minum obat, tapi obatnya biasanya hanya pengencer darah pasca operasi dan memang untuk menjaga patensi. Jadi kan kita buat, jadi prosedur bypass itu adalah mengambil biasanya sih ya kita mengambil pembuluh darah yang ada di dada sebelah kiri atau kanan namanya arteri internal mamari ya, atau kita mengambil pembuluh darah yang ada di kaki vena ya untuk kemudian di bypass ke jantung yang sakit, koroner yang sakit. Nah, itu kan untuk menjaga patensi pembuluh darah baru yang kita buat itu tetap mengalir sesuai dengan keinginan kita, maka biasanya setelah operasi kita tetap wajibkan minum pengencer darah. Nah, biasanya setelah ini jauh lebih banyak berkurang obatnya ketimbang sebelum dia tindakan. Oh baik dokter, iya. Eh, Kemudian dok, dari hasil pengalaman dokter mungkin dok selama menangani sebegitu banyak pasien dok, bagaimana kira-kira gambaran komplikasi yang terjadi, kemudian prognostik dari penyakit PJK yang pasiennya bersedia untuk menjalani operasi bypass dokter? Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya eh, bagaimana prognosis atau bagaimana prognosis itu bahasanya kedepannya pasien-pasien yang melewati operasi jantung. Jadi tergantung ya, pasien-pasien dengan modal yang baik, dalam artian modal ini ya, artinya modal pasien itu biasanya kita istilahkan dengan bagaimana kondisi preoperatif pasien. Jadi pasien misalnya kalau pasiennya mampu beraktivitas seperti biasa tapi koronernya terganggu yang membutuhkan pembedahan, ejection fraction jantungnya baik atau tinggi, kemudian keluhan nyeri dadanya tidak terlalu sering, pembuluh darahnya targetnya baik, itu biasanya tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Beda dengan pasien-pasien yang kita operasi dengan modal yang kurang baik atau tingkat preoperatif yang kurang baik. Contohnya pasien sudah di ICU, sebelumnya sudah di ICU dengan hemodinamik yang tidak baik, beberapa komplikasi-komplikasi sudah terjadi, contohnya sudah gagal jantung, terus kita lakukan pembedahan. Biasanya yang begini post operasinya lebih lama di ICU atau kita membutuhkan pemulihan, melakukan resusitasi lebih lama di ICU ketimbang orang-orang dengan modalitas yang lebih baik. Tapi overall secara umum di seluruh dunia untuk tindakan bypass koroner itu angka mortalitas itu less than 4%, jadi lebih kecil dari 4%. Jadi mortalitasnya cukup kecil untuk tindakan operasi sebesar itu. Iya baik dokter. Iya. Sebelum kita akhiri podcastnya, mungkin saya ingin bertanya ke dokter untuk kesiapan atau fasilitas sarana dan prasarana dari rumah sakit kita dok. Apa-apa saja yang sudah tersedia di Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Wirangkanaya, dan kira-kira bagaimana gambarannya jika ada misalnya teman-teman kita yang menyaksikan diskusi hari ini dok, yang ingin melakukan operasi bypass untuk menjadikan RSOJ sebagai pilihan. Mengenai fasilitas di RSOJ, jadi kami di sini sudah setahun ya melakukan berpraktek. Udah ada beberapa kasus yang kita lakukan, walaupun masih terbatas, tapi fasilitas yang ada di rumah sakit ini sudah sangat mumpuni. Jadi kami berkolaborasi dengan dokter kardiak ya, dokter jantung. Di sini sudah ada fasilitas cath lab yang mumpuni untuk dilakukan tindakan kateterisasi diagnostik ataupun terapi, yang kemudian ketika pasien misalnya membutuhkan tindakan pembedahan, ini di sini udah bisa dilakukan. Jadi fasilitas itu sudah sangat lengkap, cukup lengkap untuk dilakukan tindakan pembedahan jantung terbuka. Kita udah punya mesin jantung, kita punya kamar operasi yang mumpuni, kita punya ICU yang sedemikian bagusnya. Kita udah punya kardiak tim yang cukup lengkap. Kita udah punya dokter anestesi spesialis anestesi kardiovaskular untuk melakukan pembiusan khusus untuk pasien-pasien yang akan dilakukan tindakan pembedahan koroner. Baik dokter, luar biasa sekali rumah sakit kita dok ya.
Pertanyaan terakhir mungkin dok sebelum Ya. saya tutup podcast hari ini atau diskusi hari ini, mungkin untuk jika ada teman-teman kita yang mau ketemu sama Dokter Umar di RSOJ, kira-kira jadwal praktek dari dokter itu di hari-hari apa saja dan jam berapa saja, dok? Oke, saya di sini ada berdua ya. Kami tim dengan Dr. Jaya Rasti, spesialis bedah torak kardiak vaskuler juga. Jadi kami di sini prakteknya Senin sampai Jumat. Jadi kami bagi hari dengan Dr. Jaya Senin sampai Jumat. Biasanya mulainya siang, mulai dari jam 2 atau jam 3 sore baru buka praktek di sini. Oh, baik dokter. Ya, mungkin ada closing statement dari dokter untuk teman-teman kita yang menyaksikan diskusi hari ini, dok, tentang penyakit PJK dan. Oke. Ya, terakhir ya mengenai mungkin yang belum saya sampaikan bagaimana cara mencegah dari penyakit jantung koroner. Jadi biar kita semua sehat-sehat, terhindar dari penyakit jantung koroner yang memang sangat mematikan. Itu ada beberapa hal. Jadi tadi ada beberapa faktor yang bisa kita modifikasi ya dok ya. Ada beberapa faktor yang kita bisa modifikasi, seperti satu, jangan sampai kita hipertensi, berat badan kita dijaga, jangan sampai kita obesitas, jangan sampai kita jadi dislipidemia atau kita harus rutin cek profil lemak atau lipid kita. Terus tadi ada pasien-pasien yang sedentary living, jadi rajin-rajin bergerak, berolahraga minimal 3-4 kali seminggu, 30 menit sehari, mau jalan atau berlari juga boleh. Terus yang terakhir, hindari merokok. Baik, terima kasih dokter. Sangat luar biasa sekali teman-teman sekalian ya diskusi kita dengan Dokter Umar pada kesempatan kali ini. Sebelum saya tutup, saya juga ingin menginformasikan kepada teman-teman sekalian bahwa di Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya itu tidak hanya melayani penyakit-penyakit otak dan jantung saja, tapi kita juga melayani semua bagian, baik itu misalnya anak, kemudian obstetri dan ginekologi, kemudian ada interna, ada penyakit mata dan sebagainya. Silahkan bagi teman-teman yang kira-kira ingin berkonsultasi dengan dokter-dokter konsulen di rumah sakit kami, itu sangat terbuka. Dan khususnya untuk tema kali ini, untuk jantung dan otak, tentu saja itu menjadi layanan unggulan di rumah sakit kami. Saya ucapkan terima kasih banyak dokter atas kesediaan dari Dokter Umar untuk berbagi ilmu dan berbagi pengalaman kepada teman-teman Royal pada kesempatan hari ini. Semoga lancar-lancar puasanya dok. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat datang di Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya. Rumah sakit yang berada di bawah naungan Pertamedika IHC sebagai holding rumah sakit BUMN ini didirikan di atas lahan seluas 5.705 meter persegi. Berlokasi di Jalan Pajayang, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Dengan mengusung visi menjadi rumah sakit rujukan nasional di wilayah timur Indonesia pada bidang jantung, otak, pembuluh darah, serta sistem persyarafan. Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya berkomitmen hadir mengedepankan akhlak sebagai core value dalam memberikan pelayanan terbaiknya, serta kemudahan akses layanan kesehatan berstandar tinggi didukung lokasi yang strategis dekat dengan Bandara Sultan Hasanuddin. Rumah sakit yang hadir sebagai pelopor pelayanan kesehatan khusus otak dan jantung di Indonesia Timur ini memiliki berbagai fasilitas unggulan seperti cath lab jantung yang berteknologi modern, IGD, ruang radiologi, CT scan, MRI, ronsen panoramik, USG, laboratorium, hemodialisa, rehab medik, poliklinik, farmasi, ruang rawat anak, ruang rawat inap, mulai dari kelas 3, kelas 2, kelas 1, VIP,
dan VVIP. Ruang ICCU, ruang ICU, PICU, NICU, ruang operasi, ruang isolasi. Setiap ruangan dilengkapi pneumatic tube system sebagai alat transportasi data atau sampel dengan menggunakan volume udara, sehingga tercipta sistem kerja yang lebih efektif dan efisien. Dengan mengedepankan konsep Smart Hospital yang didukung penggunaan teknologi canggih dan terkini, rumah sakit ini juga terafiliasi dengan layanan kesehatan jarak jauh berbasis teknologi digital, IHC Telemed, serta sistem informasi rumah sakit terintegrasi yang menyajikan berbagai informasi aktivitas operasional rumah sakit. Didukung dokter spesialis dan subspesialis yang handal dan kompeten, serta tenaga medis dan penunjang medis profesional lainnya, Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya hadir dengan mutu pelayanan kesehatan yang unggul, dengan selalu mengedepankan nilai modern, humanis, dan profesional untuk mewujudkan ketahanan kesehatan nasional.